Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Madiun melalui tim Satgas Ketahanan Pangan melaksanakan pemantauan ketersediaan atau pasokan dan harga beberapa komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional dan pedagang grosir minyak goreng di wilayah Kabupaten Madiun pada Selasa 27 Juni 2023. Tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun tersebut diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Kodim 0803 Madiun, dan Polres Madiun. Tim terbagi menjadi dua wilayah. Di wilayah Kabupaten Selatan, tim memantau ketersediaan atau pasokan dan harga beberapa komoditas pangan di Pasar Slering Dagangan, Pasar Mlilir Ndolopo, pedagang grosir minyak goreng di Toko Pratama Ndolopo, dan Toko Netesai Uteran. Sedangkan di wilayah utara, tim memantau ketersediaan atau pasokan dan harga beberapa komoditas pangan di Pasar Caruban Baru, Pasar Sayur Caruban, dan Pasar Nglames Madiun. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Kabupaten Madiun, Cahyo Sukmono Jati menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memantau terhadap ketersediaan atau pasokan dan harga serta kelancaran distribusi komoditas pangan menjelang Hari Keagamaan Nasional yaitu Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pemantauan ini menurutnya untuk mengetahui apakah ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga secara signifikan serta memastikan ketersediaan atau pasokan dari komoditas pangan tersebut. Maksud dan tujuan kita melakukan monitoring atau pemantauan di dua titik pasar dan di grosir minyak. Itu maksudnya kita dari tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun yang di bawah kendali tim pengendali inflasi daerah yang diketuai oleh Pak Sekda itu terus melakukan pemantauan terhadap satu, ketersediaannya, yang kedua pasokannya, yang ketiga harga dan kelancaran distribusinya menjelang hari besar keagamaan nasional yaitu Idul Adha. Apakah harga-harga nanti itu mengalami kenaikan yang signifikan? Maka kalau ada kenaikan yang signifikan, maka kita akan melakukan intervensi, misalnya operasi pasar atau gerakan pangan murah. Untuk komoditas berdasarkan data kita, yaitu yang pertama adalah beras, yang kedua adalah telur, yang ketiga minyak. Ini sudah merangkak naik, tapi masih dalam batasan harga acuan pemerintah. Hasilnya setelah kita lapangan memang ada kenaikan, terutama di komoditas berasnya. Setelah kita cek, harga beras di salah satu pasar itu menginjak 11,5 atau 12. Tapi berdasarkan kualitasnya secara kasat mata, beras itu satu kita temukan banyak brokennya. Terus yang kedua tidak bersih. Itu yang kita temukan. Nanti kita konsultasikan atau kita koordinasikan dengan tim-tim yang ada di bawah Satgas Ketahanan Pangan. Nanti kita diskusikan kemudian langkah apa yang akan kita lakukan untuk pengendalian beras. Kalau pasokan kita cukup, Pak, aman. Kalau pasokan kita aman, untuk berasnya kita aman. Tapi kalau untuk pengendalian berasnya kok harganya itu tinggi, mungkin aja menjelang hari besar keagamaan nasional seperti itu data itu istilahnya tertarik naik sedikit, tapi masih dalam batasan wajaran. Kalau di panel harga masih ada di klaster waspada, belum masuk ke intervensi, karena hak atau HET, harga eceran tertinggi beras adalah untuk medium 10.900. Himbauan kepada masyarakat, istilahnya kalau di pemerintahan biar tidak terjadi panik buying ya, berlebihan istilahnya pembelian secara berlebihan ya, kita himbau
untuk pemerintah selalu Pak, selalu memantau 11 komoditas pangan strategis, khususnya beras. Terus yang kedua yang kita waspadai adalah komoditas pabrikan seperti minyak, gula, itu yang kita waspadai. Kalau untuk non pabrikan misalnya telur, itu kan masyarakat bisa kita berdayakan tuh itu. Tapi kalau non pabrikan kayak minyak, kita kan nggak bisa membuat minyak, nggak bisa membuat gula. Itu yang perlu sebenarnya kita waspadainya, pabrikan-pabrikan seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ini ada kita menggandeng dari pihak Raja Wali Nusindo, dari Bulog, dari stakeholder, pelaku-pelaku usaha pangan, grosir itu. Ini kalau di grosir tadi kan harganya masih di bawah HET atau HAP. Hanya kepada pedagangnya ini yang perlu kita monitoring. Tadi kita ke salah satu toko, katakanlah minyak ya, itu 14 untuk istilahnya curah. Tapi kenyataan di lapangan menjualnya 16 pedagang. Padahal batasan untuk minyak curah itu kan 15.500. Jadi pedagang terlalu besar mengambil keuntungan atau marginnya. Saya kira itu. Jadi pemerintah selalu Pak mengawasi dan selalu kita laporkan setiap hari ke Mendagri, ke Bappenas, ke provinsi, ke tim TPID yang dikoordinir oleh bagian perekonomian. Selalu setiap hari kita, baik dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, DKPP Kabupaten Madiun, itu selalu Pak, selalu bersinergi dalam hal pemantauan ketersediaan, pasokan, dan harga pangan.